Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah laboratorium. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Ratih Hayuningtyas Sarumsari, dan juga Septian Imam Wahyudi. Yang pertama ada pengertian dari limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan. Limbah laboratorium adalah limbah yang berasal dari kegiatan praktikum. Sumber-sumber limbah laboratorium. Yang pertama ada bahan baku yang telah kadaluarsa, bahan habis pakai, dan yang ketiga ada produk proses di laboratorium, misalnya sisa eksperimen. Klasifikasi limbah. Berdasarkan jenisnya, maka klasifikasi pengumpulan limbah laboratorium adalah pelarut organik bebas halogen dan senyawa organik dalam larutan, pelarut organik mengandung halogen dan senyawa organik dalam larutan, residu padatan bahan kimia laboratorium, garam dalam larutan dengan melakukan penyesuaian kandungan kemasan pH 6 sampai dengan 8. Residu bahan organik anorganik beracun, senyawa beracun mudah terbakar, residu air raksa dan garam anorganik raksa, residu garam logam, setiap logam harus dikumpulkan secara terpisah, padatan anorganik, dan kumpulan terpisah limbah kaca, logam, dan plastik. Berdasarkan sifatnya, limbah laboratorium dibedakan menjadi yang pertama ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun dari sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Limbah beracun dibagi menjadi limbah mudah meledak, limbah mudah terbakar, limbah reaktif, limbah yang menyebabkan infeksi, dan limbah yang bersifat korosif. Yang kedua ada limbah umum. Berdasarkan bentuk limbah yang dihasilkan, dibedakan menjadi limbah padat. Limbah padat di laboratorium relatif kecil, biasanya berupa endapan atau kertas saring yang sudah terpakai. Limbah gas yang umumnya dalam jumlah kecil sehingga relatif masih aman untuk dibuang langsung di udara. Contohnya limbah yang dihasilkan dari penggunaan generator, sterilisasi dengan etilen oksida atau dari termometer yang pecah atau uap air raksa. Yang ketiga ada limbah cair. Umumnya laboratorium yang berlokasi di sekitar kawasan hunian sehingga akumulasi limbah cair yang meresap ke dalam air tanah dapat membahayakan lingkungan sekitar. Kemudian ada konsep manajemen limbah. Pengelolaan limbah di laboratorium. Yang pertama ada pengumpulan. A. Pengumpulan limbah dibagi dalam beberapa kategori. B. Kontainer atau wadah limbah harus diberi label. Yang kedua ada transportasi. Pengangkutan atau pemindahan wadah di laboratorium pengujian ke ruang penyimpanan apabila sudah terisi 75% volume wadah, kemudian diganti dengan wadah yang baru dengan diberi nomor urut berikutnya. Yang ketiga ada penyimpanan. Jika limbah belum dapat diolah dengan segera, maka dilakukan penyimpanan dan pengemasan yang sesuai dengan prosedur penyimpanan limbah B3 berdasarkan keputusan Kepala Bapedal 01/Bapedal/09/1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ada syarat penyimpanan limbah. Yang pertama, dalam kondisi yang baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak, terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah, maksimum kapasitas wadah 25 liter, mampu mengamankan limbah yang disimpan di dalamnya, diberi simbol sesuai dengan karakteristiknya, serta memiliki penutup yang kuat saat dilakukan pemindahan atau pengangkutan. Untuk persyaratan alat lain yang harus ada di sekitar ruang penyimpanan adalah shower, alarm, dan pemadam kebakaran.
Persyaratan ruang penyimpanan limbah yang pertama, memiliki rancang bangunan dan luas ruang penyimpanan sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Terlindung dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak. Dibuat tanpa plafon, memiliki penghawaan yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan. Memiliki sistem penerangan yang memadai untuk pergudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, saklar harus terpasang di sisi luar bangunan. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi simbol sesuai dengan yang berlaku. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan tidak retak. Kemudian ada pengolahan. Berbagai cara pengolahan limbah dapat dilakukan setelah pemisahan seperti pengolahan limbah secara fisika. Proses ini antara lain sedimentasi, floatasi, absorpsi, dan penyaringan atau screening. Yang B, ada pengolahan limbah secara kimia. Proses ini antara lain koagulasi, oksidasi, penukar ion, degradasi, ozonisasi, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga, ada pengolahan limbah secara biologi. Proses ini antara lain aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Limbah berbahaya dan beracun dengan cara netralisasi. Limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan basa seperti kapur tohor, CaO atau CaOH2. Sebaliknya, limbah yang bersifat basa dinetralkan dengan asam seperti H2SO4 atau HCl. Pengendapan atau sedimentasi, koagulasi, dan flokulasi. Kontaminan logam berat dalam cairan diendapkan dengan tawas, FeCl3, CaOH2 atau CaO karena dapat mengikat As, Zn, Ni, Mn, dan Hg. Kemudian ada reduksi oksidasi. Terhadap zat organik toksik dalam limbah dapat dilakukan reduksi oksidasi atau redoks sehingga terbentuk zat yang kurang atau tidak toksik. Penukaran ion. Ion logam berat nikel, Ni dapat diserap oleh kation sehingga sedangkan anion beracun dapat diserap oleh resin anion. Kemudian ada pembuangan. Sebelum dibuang ke lingkungan, laboratorium harus memastikan bahwa limbah laboratorium telah aman dibuang ke lingkungan melalui hasil pengujian dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai peraturan perundangan lingkungan hidup yang berlaku. Jika diperlukan, bisa dilakukan insinerasi terhadap limbah yang ada dengan memenuhi persyaratan perundangan lingkungan hidup yang berlaku, dan setiap pembuangan limbah harus direkam dan dipelihara. Langkah praktis mengurangi limbah di laboratorium. Yang pertama ada program minimisasi limbah yang dapat diterapkan di laboratorium antara lain pengelolaan bahan kimia. Pengelolaan bahan kimia dapat dilakukan, yang pertama, mulai dari pemilihan pemasok yang tepat, jika perlu dapat mencari pemasok yang mau menerima bahan kadaluarsa. Yang kedua, pembelian yang tidak berlebihan sehingga tidak menyimpan bahan kadaluarsa atau pembelian yang terpusat. Yang ketiga, penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, pelabelan yang benar dan jelas, tahan air dan permanen. Yang kelima, penyimpanan di tempat yang aman dan temperatur yang sesuai. Yang keenam, pengecekan secara periodik di ruang penyimpanan terhadap kerusakan atau tumpahan bahan kimia. Yang ketujuh, pengambilan bahan kimia dari ruang penyimpanan dengan sistem FIFO, first in, first out. Dan yang ke-8, pembuatan reagen sesuai kebutuhan dan pelabelannya. B. Memiliki perencanaan dalam program pengambilan contoh uji atau sampling sehingga contoh uji yang diambil tidak berlebihan, tapi cukup mewakili sesuai dengan tujuannya. C. Pemilihan metode menggunakan bahan yang ramah lingkungan. D. Pemilihan peralatan yang tepat dalam preparasi dan analisis yang bisa menggunakan bahan kimia yang sedikit dan meminimalisasi jumlah limbah. E. Recovery atau daur ulang atau reuse penggunaan kembali bahan kimia, misalnya mencari perusahaan atau laboratorium yang bisa memanfaatkan bahan kimia, recovery solvent, recovery logam, dan penggunaan kembali air pendingin destilasi. F. Pembuangan langsung dari laboratorium. Metode pembuangan langsung dapat diterapkan untuk bahan-bahan kimia yang dapat larut dalam air. Bahan-bahan kimia yang dapat larut dalam air dibuang langsung melalui bak pembuangan limbah laboratorium.
Untuk bahan kimia sisa mengandung asam atau basa harus dilakukan penetralan, selanjutnya baru bisa dibuang. Untuk bahan kimia sisa yang mengandung logam berat dan beracun seperti Pb, Hg, Cd, dan sebagainya, endapannya harus dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian cairannya dinetralkan dan dibuang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Septian. Baik, akan saya lanjutkan pada bagian metode pembuangan air limbah laboratorium dengan pengenceran. Metode pengenceran atau dilution. Pengenceran dapat mempengaruhi hasil suatu pengolahan air limbah laboratorium. Karena prinsip pengenceran merupakan proses berkurangnya rasio zat terlarut di dalam larutan akibat penambahan pelarut. Secara teknis dijelaskan bahwa pengenceran adalah mencampurkan larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Pengenceran merupakan suatu cara atau metode yang diterapkan pada suatu senyawa dengan cara menambahkan pelarut yang bersifat netral. Yang lazim digunakan yaitu aqueous dalam jumlah tertentu, menurut Barrow dan Brady. Next, Mbak. Kemudian, lanjutan dari metode pengenceran, air limbah sebelum diolah mempunyai kadar polutan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan absorben mudah mengalami kejenuhan, menurut Nurhayati. Untuk mengurangi beban pencemar tersebut, air limbah diajarkan terlebih dahulu, dengan cara mengajarkan air limbah sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Nah, di sini kerugiannya ialah bahan kontaminasi terhadap badan-badan air masih tetap ada. Pengendapan yang terjadi dapat menimbulkan pendangkalan terhadap badan-badan air seperti selokan, sungai, dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan banjir. Next. Kemudian kita masuk ke pengumpulan dan penyimpanan limbah laboratorium. Berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 101 Tahun 2014, pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu syarat lokasi pengumpulan limbah B3. Itu yang pertama, jauh dari fasilitas umum. Itu 150 meter dari jalan utama, 50 meter dari jalan lain, 300 meter dari fasilitas umum seperti perumahan, hotel, ataupun restoran. Kedua yaitu lokasi yang bebas banjir. Diusahakan lokasinya yang bebas banjir agar limbah B3 ini tidak terlarut dalam banjir. Dan yang ketiga, setidaknya berukuran 1 hektar agar lebih luas penampungan jauh lebih baik. Dan yang keempat, jauh dari ekosistem, yaitu 300 meter dari perairan, garis pasang surut tertinggi, sungai, daerah pasang surut, empang, danau, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu 300 meter dari area yang dilindungi, seperti cagar alam, hutan lindung, dan sebagainya. Next. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke penyimpanan limbah B3 dan laboratorium. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlah yang mencukupi untuk diangkut atau diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisien ekonomis. Penyimpanan limbah B3 untuk waktu yang lama tanpa kepastian yang jelas memindahkan ke tempat fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pengolahan diperbolehkan. Selanjutnya, penyimpanan dalam jumlah yang banyak dapat dikumpulkan di pengumpulan limbah. Limbah cair maupun limbah padat dapat disimpan. Untuk limbah cair dapat dimasukkan ke dalam drum dan disimpan dalam gudang yang terlindungi dari panas dan hujan. Jenis dan karakteristik B3 akan menentukan bentuk bahan pewadahan
yang sesuai dengan sifat limbah B3. Sedangkan jumlah timbunan limbah B3 dan periode timbunan menentukan volume yang harus disediakan. Bahan yang digunakan untuk wadah dan sarana lainnya dipilih berdasar karakteristik buangan. Pedoman umum jenis kontainer yang dipakai sesuai dengan karakteristik buangan dan tipe drum yang umum dipakai untuk pewadahan B3. Kemudian syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bahan kontainer harus sesuai dengan karakter dari limbah B3 itu sendiri. Kemudian semua kontainer harus disimpan di area yang tertutup untuk melindungi dari hujan dan harus berventilasi. Selanjutnya yaitu lantai dasar bangunan harus kedap air untuk menghindari meresapnya ceceran atau bocoran. Lalu lantai dasar bangunan harus kedap air untuk drum yang berisi limbah yang bisa bereaksi harus disimpan terpisah untuk mengurangi kemungkinan kebakaran, ledakan, atau keluarnya gas beracun. Semua drum harus diberi label yang memuat informasi jelas tentang pernyataan bahwa limbah adalah B3. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.